membahas 5 pertanyaan dari mata kuliah pembelajaran IPA yang dibimbing oleh dosen kita, yaitu Ibu Andri Afriani. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 3 pertanyaan dari mata kuliah profesi keguruan. Yuk disimak baik-baik. Baik, kita akan membahas pertanyaan pertama, yaitu guru dituntut untuk tidak tertinggal zaman. Sebutkan dan jelaskan jenis kegiatan pengembangan keprofesian yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas mengajar. Baik, guru dituntut untuk terus mengembangkan kompetensi agar mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan peserta didik. Adapun kegiatan pengembangan keprofesian guru dapat dilakukan melalui beberapa jenis kegiatan, yaitu yang pertama, pengembangan diri, yang dimana pengembangan diri dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian guru. Bentuk kegiatannya yaitu yang pertama, mengikuti seminar, workshop, diklat, belajar mandiri melalui buku, jurnal, dan yang lainnya, yang dimana kegiatan ini membantu guru memperoleh wawasan baru dan meningkatkan kemampuan mengajar sesuai perkembangan zaman. Nah, yang kedua yaitu dalam kegiatan pengembangan keprofesian itu, yang kedua yaitu publikasi ilmiah, yaitu dengan yang pertama menulis artikel pendidikan, yang kedua membuat laporan penelitian tindakan kelas atau PTK, yang ketiga yaitu menjadi pemakalah dalam seminar pendidikan. Nah, yang ketiga yaitu karya inovatif. Guru juga dapat melakukan inovasi dalam pembelajaran, misalnya membuat media pembelajaran kreatif, yang kedua mengembangkan aplikasi atau video pembelajaran, dan yang ketiga mendesain metode atau model pembelajaran baru. Dan yang keempat yaitu pemanfaatan teknologi pendidikan. Di era digital, guru perlu menguasai teknologi seperti menggunakan platform pembelajaran online, membuat materi digital interaktif, dan memanfaatkan media sosial dan aplikasi edukasi sebagai sarana belajar. Dan yang terakhir yaitu refleksi dan evaluasi pembelajaran. Guru perlu melakukan evaluasi terhadap proses mengajarnya, seperti yang pertama meminta masukan siswa atau rekan guru, dan yang kedua menilai keberhasilan metode pembelajaran yang digunakan, dan yang ketiga yaitu memperbaiki kekurangan dalam proses mengajar. Bahwa bisa kita simpulkan yaitu dari kelima kegiatan pengembangan keprofesian guru tersebut, dapat kita simpulkan pengembangan keprofesian guru sangat penting agar guru mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, mengikuti perkembangan zaman, dan memberikan pendidikan terbaik bagi peserta didik. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua yaitu seorang guru di sebuah SMA dengan sengaja memberikan nilai tinggi kepada siswa tertentu tanpa melalui proses penilaian yang objektif atau rekayasa nilai agar siswa tersebut dapat diterima jalur prestasi atau SNBP. Jelaskan dampak tindakan tersebut terhadap kreativitas sekolah dan moral peserta didik secara keseluruhan. Tindakan guru yang dengan sengaja memberikan nilai tinggi secara tidak objektif merupakan pelanggaran etika profesi dan prinsip kejujuran dalam pendidikan. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik terhadap kredibilitas maupun moral peserta didik secara keseluruhan. Adapun dampak terhadap kredibilitas sekolah yaitu ada 5. Yang pertama, menurunkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, merusak nama baik dan reputasi sekolah. Yang ketiga, menimbulkan ketidakadilan akademik. Yang keempat, berkurangnya kualitas kelulusan. Dan yang terakhir yaitu potensi sanksi dari pihak terkait.
Dan menurut dampak terhadap moral peserta didik, yaitu yang pertama ada menurunkan nilai kejujuran dan integritas. Dan yang kedua, menurunkan motivasi belajar siswa lain. Yang ketiga, menimbulkan sikap tidak adil dan iri hati. Yang keempat, membentuk karakter negatif. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu merusak budaya akademik sekolah. Nah, dapat kita simpulkan, manipulasi nilai oleh guru demi kepentingan tertentu memiliki dampak serius terhadap kredibilitas sekolah dan pembentukan karakter peserta didik. Oleh karena itu, guru harus menjunjung tinggi profesionalisme, objektivitas, dan kejujuran dalam proses penilaian agar pendidik dapat menghasilkan generasi yang berintegritas dan berkualitas. Baik, kita sudah sampai di pertanyaan terakhir atau yang ketiga, yaitu ini cukup panjang ya. Pertanyaannya yaitu, Anda adalah seorang wali kelas yang memiliki karakteristik siswa yang sangat beragam. Di kelas Anda terdapat kelompok siswa yang sangat aktif dan senang berdiskusi. Namun, ada juga siswa yang cenderung pasif, mudah bosan, dan sering mengganggu teman lain saat pembelajaran berlangsung. Uraikan rencana manajemen kelas yang akan Anda terapkan untuk menciptakan suasana belajar yang inklusif dan kondusif yang berpusat pada siswa di kelas. Baik, adapun rencana manajemen kelas yang akan saya lakukan meliputi beberapa langkah, atau ada 3 yang bakal saya sebutkan, yaitu yang pertama, mengenali karakteristik dan kebutuhan siswa. Langkah awal yang dilakukan adalah memahami karakter siswa atau masing-masing siswa, baik yang aktif maupun pasif. Dan saya akan melakukan observasi selama pembelajaran, terus mengadakan komunikasi personal dengan siswa, terus mengetahui minat, bakat, dan gaya belajar mereka. Dengan memahami karakter siswa, guru dapat menentukan pendekatan pembelajaran yang tepat sehingga semua siswa merasa dihargai dan diperhatikan. Dan yang kedua yaitu menggunakan metode pembelajaran variatif. Nah, agar siswa tidak mudah bosan, saya akan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, seperti yang pertama misalnya diskusi kelompok, problem based learning, terus yang ketiga mungkin game atau game edukatif gitu, terus yang keempat presentasi kelompok, dan yang terakhir yaitu media audio visual dan teknologi pembelajaran. Nah, siswa yang aktif dapat menyalurkan ide dan kemampuan komunikasinya, sedangkan siswa pasif tetap dapat terlibat melalui kerja kelompok atau aktivitas yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Saya akan memastikan setiap siswa dapat kesempatan yang sama untuk belajar dan berpendapat tanpa takut diejek atau diabaikan. Nah, gimana kita harus berbuat, yaitu dengan bersikap adil kepada semua siswa. Dan yang kedua, menghargai perbedaan kemampuan dan karakter. Dan yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap saling menghormati di kelas. Dan ada satu lagi yaitu pendekatan personal kepada siswa yang mengganggu. Untuk siswa yang mengganggu, saya tidak langsung memberikan hukuman keras, tetapi mengajak bicara secara pribadi, mencari penyebab perilaku tersebut. Terus saya akan melakukan tanggung jawab tertentu agar mereka merasa dihargai. Pendekatan ini membantu siswa merasa diperhatikan sehingga perilakunya dapat berubah secara bertahap. Oke guys, hanya itu yang bisa saya jawab dari ketiga pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mohon maaf bila ada kata yang salah ataupun yang berbelit-belit. Saya akhiri video ini. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.